Assalamualaikum dan selamat malam semua, mohon maaf semuanya, admin hanya bisa buat 10 chapter saat ini. Chapter 61, Misi Baru, Yesuan, mundur ke belakangku dan lindungi Xia Mei, ucap Ray sambil berjalan maju. Sebagai ketua sekte terbesar di benua timur, kalian berdua tidak seharusnya menjadi anjing keluarga Lei, suara Ray terdengar menghina. Hehe, memangnya kenapa kalau kami jadi anjing keluarga Lei? Keluarga Lei adalah kekuatan besar di benua tengah, siapa yang tidak ingin memiliki hubungan dengan kekuatan besar seperti itu, ucap Wu Mao. Bahkan aku rela membuang sekteku, demi mendapatkan dukungan dari keluarga Lei, ucap Jiang Tu dengan tertawa. Aku merasa kasihan dengan sekte giok api, karena memiliki sebuah kotoran besar sepertimu sebagai ketua sekte, Ray melihat Jiang Tu dengan jijik. Asteris ding, tuan rumah mendapatkan misi acak, kalahkan kedua ketua sekte dan ambil alih sekte mereka. Hadiah, 5 menara kultivasi, 50 juta DP, 300 juta pengalaman, 50.000 batu roh kelas rendah. Ray terkejut melihat sebuah misi baru di depannya, membunuh dan mengambil alih. Ray membaca dan melihat jumlah hadiah yang besar, hehe, misinya tak terlalu sulit tapi hadiahnya cukup besar. Wu Mao dan Jiang Tu yang melihat Ray tertawa seperti orang gila, mulai bertanya-tanya. Kenapa dengan orang ini? Apa dia menjadi gila karena tahu akan mati? Tanya Jiang Tu. Hehe, mungkin perkataanmu benar, balas Wu Mao dengan tertawa kecil. Kedua orang itu pun mulai tertawa, Ray yang mendengar tertawa kedua orang di depannya kembali tersadar. Kenapa kalian tertawa seperti orang idiot? Apa kalian berdua sudah menjadi gila karena tahu akan mati? Ejek Ray. Kedua orang itu pun berhenti tertawa, Wu Mao menatap tajam Ray. Kau mencari kematian, Wu Mao meninggikan suaranya. Ray mengangkat pedangnya ke arah kedua orang di depannya, kalianlah yang akan mati. Ray menebaskan pedangnya secara horizontal, sebuah cahaya putih tercipta dari tebasan pedang. Wuash! Cahaya putih bergerak cepat menuju Wu Mao dan Jiang Tu, kedua orang itu tidak sempat menghindar dan hanya bisa membuat sebuah lapisan pelindung. Bumim, ledakan cukup besar terjadi. Krak, krak, krak. Wu Mao dan Jiang Tu termundur puluhan meter dari tempatnya semula dan lapisan pelindung yang dibuat kedua orang itu hancur tak bersisa. Darah sedikit mengalir di mulut kedua orang itu. Puih. Wu Mao membuang ludah yang dipenuhi darah. Tidak kusangka, generasi muda sepertimu bisa membuat kami berdua terluka. Wu Mao menatap dingin Ray. Tidak, tidak, akulah yang terkejut di sini. Aku sudah menggunakan 10% kekuatanku pada tebasan tadi dan kalian masih bisa hidup. Aku sungguh sangat terkejut. Senyum mengejek bisa terlihat di wajah Ray. Grab, Wu Mao mengepal erat tangannya. Nak, lelucon yang kamu katakan sangatlah tidak lucu. Mata tajam Wu Mao melirik Ray. Ray hanya mengangkat kedua pundaknya, dengan senyum mengejek, sepertinya selera humormu sedikit buruk. Setelah mengatakan itu, Ray menggerakkan lagi pedang di tangannya. Wush, wush, wush. Dua tebasan vertikal dan satu tebasan horizontal, melaju ke arah Wu Mao dan Jiang Tu berada. Kedua orang itu tidak lagi menggunakan lapisan pelindung seperti sebelumnya, melainkan mengeluarkan senjata mereka dan menggunakan keterampilan mereka untuk melawan serangan Ray. Wung, wush. Kedua orang itu menggunakan serangan mereka untuk melawan serangan dari Ray. Duar, ledakan menyebabkan pohon di sekitar mereka terbang, sebuah lubang cukup besar terbentuk di hadapan tiga orang itu. Ray termundur beberapa langkah oleh ledakan, sedangkan kedua orang di hadapannya termundur puluhan meter dengan mulut mengeluarkan darah. Uhuk, uhuk, uhuk. Kedua orang itu batuk darah, apa-apaan serangan bocah itu, Jiang Tu mengelap darah di mulutnya. Sepertinya kita sudah meremehkan bocah itu, Wu Mao memegang dadanya. Kedua orang itu mengambil pil dari cincin penyimpanan dan langsung menelannya. Setelah memakan pil itu, luka di tubuh kedua orang itu sembuh dengan kecepatan bisa dilihat oleh mata. Ray mengalirkan sejumlah besar ki ke dalam pedang biru di tangannya. Gur, suara geraman seekor binatang terdengar dari dalam pedang biru di tangan Ray. Ses, cahaya putih melapisi seluruh pedang di tangan Ray. Ray bisa merasakan pedang di tangannya seperti memiliki kehidupan. Pedang ini. Ray memperhatikan pedang di tangannya,
Saat sedang memperhatikan sekilas Rei melihat mata seekor serigala di pedangnya. Apa itu jiwa Raja Serigala? Rei mengingat pedang di tangannya digabungkan dengan jiwa Raja Serigala. Gur, suara geraman binatang terdengar lagi dari pedang di tangan Rei. Oh, apa kau mengerti perkataanku? Gur, suara geraman terdengar lagi, membalas perkataan Rei. Baiklah kalau begitu kita habisi dua kotoran besar itu, Rei melihat ke arah dua orang di depannya. Tap, Rei melompat terbang menuju kedua orang di depannya, saat di udara Rei menebas pedangnya dengan 70% ki di tubuhnya. Wush, au, suara serigala melolong terdengar saat Rei menebas pedangnya. Cahaya putih dengan sedikit perak, melaju sangat cepat ke arah dua orang itu. Wu Mao dan Jiang Tu yang masih memulihkan diri, tidak sempat untuk menghindari serangan Rei. Wung, kedua orang itu menggunakan seluruh ki mereka untuk membuat dua lapisan pelindung yang kuat. Perang, perang, siangnya dua lapisan pelindung dihancurkan oleh serangan Rei dengan mudah dan masih menuju kedua orang itu dengan cepat. Bumim, duar, ledakan yang sangat besar terjadi, asap debu mengepul ke langit menghalangi penglihatan Rei. Saat asap mulai menghilang sebuah lubang yang sangat besar terlihat di depan Rei. Sungguh daya hancur yang besar, gumam Rei. Rei sendiri merasa terkejut dengan daya ledakan yang dibuat tebasan pedang di tangannya. Asteris ding, Tuan Tumah telah membunuh Wu Mao mendapatkan, kunci ruang harta sekte bulan putih, 100.000 DP, 10 juta pengalaman, 10.000 batu roh kelas rendah. Tuan rumah telah membunuh Jiang Tu mendapatkan, kunci ruang harta sekte giok api, 50.000 DP, 5 juta pengalaman, 5.000 batu roh kelas rendah. Dua pemberitahuan muncul di depan Rei, sepertinya kedua orang itu sudah mati. Rei melihat lubang besar, dan tidak menemukan sisa tubuh dari kedua orang itu. Senjata tingkat abadi bukanlah omong kosong, Rei menatap kagum pedang biru di tangannya. Pedang abadi. Rei langsung teringat pedang yang tersegel di dimensi Ooltian. Apa sekarang aku bisa menggunakannya? Rei membuka penyimpanan sistem dan melihat sebuah pedang panjang. Rei mengambil pedang itu dari penyimpanan. Ses. Aura kuno bisa dirasakan dari pedang panjang di tangan kiri Rei. Apa aku bisa memakainya? Rei mencoba mengayunkan pedang panjang di tangan kirinya. Wus. Krak, krak, krak. Ruang di sekitar tempat Rei menebas menjadi retak. Ses. Dalam beberapa detik ruang yang retak kembali seperti semula. Rei terkejut dan melihat pedang panjang di tangan kirinya, pedang yang bisa membelah ruang. Chapter 62, Cakar Naga, beberapa kilometer dari Rei. Bumim, ledakan besar menerbangkan banyak pohon besar di hutan, sebuah lubang yang cukup dalam terbentuk. Seorang pria berpakaian hitam dengan topeng giok, terbang di atas lubang. Apa itu saja yang kau miliki? Bailong menatap seseorang di dalam lubang. Boom! Seseorang keluar dari dalam lubang, pakaian orang itu sudah hilang memperlihatkan luka-luka di tubuhnya. Bagaimana mungkin aku bisa kalah oleh seseorang di benua timur? Jiang Tu merasakan darahnya mendidih. Kau terus mengatakan benua timur, benua timur, benua timur, kau pikir hanya benua tengah yang kecil itu, yang memiliki seseorang yang kuat, ucap Bailong. Tapi apa yang kau katakan memang benar, tidak seorang pun di benua ini yang bisa menandingimu, tapi tidak dengan benua lain. Benua lain. Lei Jun tertegun mendengar kata, benua lain disebutkan Bailong. Lei Jun sempat memikirkan pria bertopeng ini berasal dari benua lain, tapi Lei Jun menepis semua pikiran itu. Akan tetapi setelah mendengar kata, benua lain diucapkan oleh pria bertopeng di depannya, Lei Jun merasa orang ini memang bukan dari benua timur. Siapa kau sebenarnya? Dengan kekuatan seperti itu kau pasti memiliki nama yang dikenal di benua tengah ataupun benua lain, dan yang pasti kau pasti bukan dari benua ini. Lei Jun memegangi dadanya yang terluka. Ya, aku memang bukan dari benua ini, ataupun 4 benua lainnya, lebih tepatnya aku bukan berasal dari planet ini, ucap Bailong. Bukan dari planet ini. Lei Jun terdiam mendengar perkataan Bailong. Kau selalu bangga dengan benua tengah atau apalah itu, tapi menurutku benua yang kau banggakan itu hanyalah sebuah pulau kecil di mataku, Bailong berkata dengan menghina. Pulau kecil. Lei Jun sangat tahu betul seberapa besar wilayah benua tengah, tapi orang di hadapannya mengatakan itu hanyalah sebuah pulau kecil.
Dengan planet kecil dan hanya memiliki ki yang setipis benang ini, tingkat kultivasi paling tinggi yang bisa dicapai hanyalah tingkat emas abadi, ucap Bailong. Lei Jun terkejut dengan perkataan Bailong, bagaimana kau bisa tahu? Lei Jun berbicara terbata-bata. Apa yang dikatakan Bailong adalah kebenaran tentang planet ini, tingkat yang paling tinggi bisa dicapai planet ini hanyalah emas abadi. Untuk bisa naik ke prajurit surgawi harus pergi ke planet lain yang memiliki jumlah ki yang lebih banyak. Tentu saja aku bisa mengetahui hal sederhana seperti itu. Lalu dari planet mana kau berasal? Tanya Lei Jun. Oh, jadi kau ingin mengetahuinya, Bailong tersenyum. Wuus, asap hitam mulai keluar dari tubuh Bailong menutupi seluruh tubuhnya. Jeger, suara petir mulai terdengar dari langit. Asap hitam di depan Lei Jun mulai membesar ke atas langit, asap hitam terus membesar bahkan melebihi besar dari sebuah gunung. Lei Jun menghadap ke atas langit dan terlihat sepasang mata berwarna merah menatapnya dari dalam asap hitam. Buk, kaki Lei Jun menjadi lemas setelah menatap sepasang mata merah itu, seluruh kekuatan di tubuh Lei Jun menghilang seperti tidak pernah ada. Wuus, sebuah cakar naga keluar dari asap hitam, menuju Lei Jun. Bumim, di tanah tercetak sebuah cakar naga raksasa, bahkan Lei Jun telah berubah menjadi sebuah genangan darah oleh cakar Bailong. Gruark, raungan Bailong mengguncang seluruh langit. Setelah itu Bailong berubah lagi menjadi bentuk manusia dan terbang menuju tempat Rei berada. Rei menatap langit di mana tempat Bailong berada, raungan naga, apa itu Bailong? Rei mengabaikannya dan melihat pedang panjang di tangan kirinya. Rei memikirkan pedang panjang di tangan kirinya, yang hanya mengeluarkan aura kuno tanpa memiliki tanda kehidupan seperti pedang biru di tangan kanannya. Aku merasa ada yang hilang dalam pedang ini, Rei mengamati pedang di tangan kirinya. Tapi apa? Rei memikirkan perbedaan kedua pedang di tangannya. Jiwa, Rei teringat pedang biru di tangannya memiliki sebuah jiwa Raja Serigala, dan pedang panjang tidak memiliki sebuah jiwa di dalamnya. Bagaimana aku bisa mendapatkan lagi sebuah jiwa? Rei mendapatkan jiwa Raja Serigala dengan sebuah keberuntungan dari membunuh manusia serigala. Walaupun tidak memiliki jiwa di dalamnya, pedang ini masihlah sangat kuat. Rei menyimpan kedua pedang itu, di belakangnya terdengar suara langkah kaki mendekatinya. Saudara Rei, apa kau baik-baik saja? Yesuan melihat ke sekitar Rei berada. Ini, saudara Rei, apa ini perbuatanmu? Yesuan menunjuk sebuah lubang besar di depan Rei. Rei hanya tersenyum membalas pertanyaan Yesuan. Apa Xia Mei sudah aman? Tanya Rei. Ya, Xia Mei sudah berada di tempat yang aman, makanya aku bisa datang kemari, balas Yesuan. Sebuah bayangan hitam muncul di belakang Rei, bos aku sudah menyingkirkan serangga tadi, Bailong muncul dari belakang Rei. Guru, sejak kapan guru berada di belakang saudara Rei? Yesuan tadi tidak merasakan kehadiran Bailong, tapi dalam sepersekian detik Bailong muncul di belakang Rei. Melihat Yesuan yang bingung, Rei angkat bicara, haha, tidak usah terlalu dipikirkan, kita memiliki sebuah tugas yang penting, ucap Rei mengalihkan pertanyaan Yesuan. Tugas penting. Yesuan terlihat bingung. Ya, kita akan membuat sebuah sekte, Rei berkata dengan semangat. Membuat sekte. Saudara Rei, membuat sekte tidaklah mudah, ucap Yesuan. Untuk membuat sebuah sekte memerlukan sumber daya yang banyak dan juga murid, ucap Bailong. Tenang saja, kita memiliki keduanya, Rei berkata dengan semangat. Keduanya, Bailong dan Yesuan berbicara serempak. Sekte Giok Api. Rei dan ketiga rombongannya berdiri di depan pintu gerbang sekte. Rei memukul gerbang sekte menggunakan sedikit kekuatannya. Duar, gerbang sekte hancur oleh pukulan Rei. Siapa yang berani menghancurkan sekteku? Suara berasal dari dalam sekte. Suos, suos, suos. 7 orang terbang dari dalam sekte mendekati Rei, yang berada di tumpukan gerbang yang hancur. Siapa kau? Berani sekali kau menghancurkan sekteku, ucap orang yang paling depan. Siapa aku? Aku adalah patriark baru sekte Giok Api, jawab Rei acuh. Kurang ajar, teriak salah satu dari mereka. Wuus. Rei melepaskan aura tingkat suci dengan aura naganya secara bersamaan. Aku hanya akan mengatakan sekali, jadi dengarkan baik-baik. Aku ingin semua orang di sekte ini tunduk padaku,
jika tidak mereka akan merasakan hal yang sama dengan orang ini. Rei melemparkan giok merah milik Jiang Tu. Saat ketujuh orang itu melihat giok merah yang dilemparkan Rei, tubuh mereka langsung membeku. Bukankah itu giok milik Patriark Jiang? Salah satu desri mereka bertanya dengan orang yang berada paling depan. Orang yang paling depan turun dari langit dan mengambil giok merah yang berada di atas tanah. Ini benar-benar milik Patriark Jiang, ucap orang itu. Apa dia sudah mati? Tanya orang itu. Ya, jawab Rei. Apa alasanmu membunuhnya? Orang itu bertanya lagi. Kotoran besar sepertinya sangatlah pantas untuk dibunuh, ucap Rei nada menghina. Orang di depan Rei langsung terdiam mendengar perkataan Rei yang menghina Patriark Jiang dengan sebutan, kotoran besar. Sebuah senyum terlihat di wajah orang di depan Rei. Orang itu berlutut di depan Rei. Aku Jiang Homin, Tetua Agung Sekte Giok Api mengakuimu sebagai Patriark. Jiang Homin berbicara dengan lantang. Keenam orang di langit turun dan ikut berlutut. Aku Jiang Kong, Tetua ketiga mengakuimu sebagai Patriark. Aku Jiang Wu, Tetua keempat mengakuimu sebagai Patriark. Aku Lintu, Tetua kelima mengakuimu sebagai Patriark. Aku Wei Dong, Tetua keenam mengakuimu sebagai Patriark. Aku Tang Lei, Tetua ketujuh mengakuimu sebagai Patriark. Aku Guling, Tetua kedelapan mengakuimu sebagai Patriark. Keenam orang itu berbicara dengan lantang. Tunggu, kenapa kalian semudah itu menerimaku sebagai Patriark Sekte Giok Api? Rei merasa ada yang aneh. Chapter 63. Pilihan yang tepat. Ketujuh tetua itu berlutut di hadapan Rei, dan menerima Rei sebagai patriark mereka tanpa perlawanan. Kenapa kalian menerimaku begitu saja? Apa kalian tidak ingin membalaskan kematian patriark kalian? Tanya Rei. Jiang Homin berdiri, maaf patriark muda, sebelumnya kami bertujuh sudah sepakat untuk memberontak pada kepemimpinan patriark Jiang jadi. Rei langsung memotong perkataan Jiang Homin. Tunggu, pemberontakan. Kenapa kalian ingin memberontak? Tanya Rei. Di dalam mata Jiang Homin terdapat amarah yang besar. Beberapa minggu lalu, aku tidak sengaja mendengar percakapan Patriark Jiang dengan seorang utusan keluarga Lei. Utusan keluarga Lei meminta 1000 murid Sekte Giok sebagai pengorbanan dan akan memberikan Patriark Jiang hadiah yang besar jika menyetujuinya. Jiang Homin menghembuskan nafas. Aku berpikir Patriark tidak akan menyetujui itu, tapi pikiranku salah. Patriark Jiang langsung menyetujuinya tanpa berpikir lagi. Jiang Homin menggenggam erat tangannya. Keesokan harinya, Patriark Jiang mengumumkan akan memilih 1000 murid untuk perjalanan ke benua tengah. Aku dan keenam tetua yang mengetahui rencana itu mencoba menghentikannya. Tak pernah kami sangka Patriark Sekte Bulan Putih dan tetua kedua membantu Patriark Jiang untuk menekan kami bertujuh untuk tidak menghalangi rencana mereka. Sebentar, terus apa urusannya denganku yang kalian terima sebagai patriark? Apa ada alasan lain? Tanya Rei. Ada, keluarga Lei, jawab Jiang Homin. Apa hubungannya denganku? Sebelah alis Rei sedikit naik. Beberapa hari yang lalu aku mendapatkan informasi, seorang pemuda membuat masalah dengan utusan dari keluarga Lei di pelelangan Paviliun Bintang Emas, dan kemarin seorang utusan lain dari keluarga Lei membawa sebuah sketsa wajah seorang pemuda. Yang tidak lain adalah wajahmu, ucap Jiang Homin dengan wajah serius. Seorang pemuda yang dicari oleh salah satu dari 8 kekuatan utama benua tengah, tapi tidak bisa ditemukan oleh mereka, yang mengartikan ada 2 kemungkinan di balik pemuda itu. Yang pertama, dia memiliki kekuatan yang besar, kedua, pemuda itu memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Jiang Homin tersenyum, apa perkataanku benar? Rei menganggukkan kepalanya, iya. Apa yang kau katakan benar, tapi aku tidak memiliki latar belakang yang kuat, ucap Rei santai. Juga aku memang sedikit memiliki masalah dengan keluarga Lei, tapi keluarga Lei tidak akan bisa menyentuhku, ucap Rei sombong. Tapi harus kuakui kau sudah memilih keputusan yang tepat karena sudah mengakuiku sebagai Patriark Sekte Giok Api. Jika kau barusan melawan perkataanku mungkin tidak ada lagi Sekte Giok Api di dunia ini. Rei melihat ke arah langit. Melihat Rei yang menghadap ke langit, ketujuh orang itu pun juga tanpa sadar menatap langit Sekte Giok Api. Itu, bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Keringat dingin bercucuran dari tubuh Jiang Homin dan keenam tetua lainnya. Di atas langit Sekte Giok, sudah ada sebuah lingkaran besar berwarna emas yang menutupi semua Sekte Giok Api.
di bawah lingkaran itu sudah ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu pedang berwarna emas mengarah ke sekte. Jiang Homin dan keenam tetua yang lain bisa merasakan kekuatan di dalam satu pedang emas itu bisa merenggut nyawa mereka dengan mudah, dan ada ratusan ribu pedang emas di langit yang mengacu ke arah mereka dan seluruh sekte. Jiang Homin dan keenam tetua yang lainnya merasa keputusan yang barusan mereka ambil adalah keputusan yang paling tepat dalam hidup mereka. Jika mereka melakukan kesalahan seperti menolak perkataan Rei, pedang emas di atas langit sudah lebih dari cukup untuk menghapuskan sekte giok api dari benua timur. Sebagai ketua sekte kalian yang baru, aku memerintahkan semua orang di sekte ini untuk pergi ke sekte bulan putih. Aku memberikan waktu 1 bulan untuk kalian Rei berbalik dan berjalan pergi. Patriark muda, kenapa kami harus ke sekte bulan putih? Tanya Jiang Homin. Rei berhenti berjalan, kalian akan mengetahuinya setelah berada di sana. Rei berjalan lagi. Setelah Rei pergi, lingkaran emas di atas sekte giok api menghilang dengan sendirinya. Aku merasa Patriark muda akan melakukan hal yang sama untuk sekte bulan putih. Jiang Homin menghembuskan nafas, kuharap sekte bulan putih tidak melakukan hal yang bodoh. Jiang Homin teringat kembali ratusan ribu pedang emas yang tergantung di atas langit sekte giok api. Kekuatan Patriark muda sangatlah kuat, dan sepertinya umur Patriark muda belum sampai 20 tahun. 1 kilometer dari sekte giok api. Saudara Rei apa berjalan lancar? Ye Xuan berlari mendekati Rei. Ya, aku juga terkejut bisa berjalan lancar, akan tetapi aku masih harus waspada terhadap mereka, ucap Rei. Baiklah, selanjutnya kita pergi ke sekte bulan putih. Bailong bisa kau membuka jalan, Rei melihat Bailong. Baik bos, Bailong memukul udara di sampingnya. Bam! Krak, krak, krak. Retakan ruang muncul dan perlahan mulai membesar, seperti sebuah pintu besar yang muat 3 orang sekaligus. Silahkan bos, Bailong mempersilahkan Rei dan yang lainnya lewat. Rei, Ye Xuan dan Xia Mei berjalan memasuki retakan ruang. Saat berjalan Ye Xuan mendekati Rei dan berbicara. Saudara Rei, aku selalu ingin bertanya, kenapa Guru Bai terus memanggilmu, bos? Tanya Ye Xuan penasaran. Kenapa? Apa ada yang aneh? Rei berbalik bertanya. Setauku kata, bos hanyalah untuk panggilan seorang ketua bandit, jadi aku selalu berpikir apa saudara Rei seorang ketua bandit, ucap Ye Xuan gugup. Rei langsung terdiam mendengar perkataan Ye Xuan. Sepertinya Bailong harus memanggilku dengan sebutan lain, gumam Rei. Ye Xuan mendengar gumaman Rei dan berbicara, saudara Rei, kenapa tidak membuat guru memanggilmu dengan Tuan Muda? Tuan Muda, ya, panggilan itu lebih cocok untukmu daripada yang sebelumnya, ucap Ye Xuan. Aku juga merasa itu lebih baik, Rei menoleh ke Bailong. Bailong, mulai sekarang dan seterusnya kamu harus memanggilku Tuan Muda. Baik Tuan Muda, balas Bailong. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam retakan ruang, setelah beberapa detik mereka masuk, retakan itu pun kembali menyatu. Krak, krak, krak. Sebuah retakan ruang muncul dan perlahan membesar, dari dalam retakan ruang, terdengar suara langkah kaki. Tep, tep, tep. Rei dan 3 lainnya berjalan keluar retakan, 100 meter dari mereka sebuah gerbang yang besar terlihat, di atas gerbang itu tertulis, Sekte Bulan Putih, yang terlihat sangat mewah. Kalian bertiga tunggu dan lihat aku dari sini saja, Rei berjalan ke arah gerbang. Kuharap mereka pintar seperti Sekte Giok Api, gumam Rei. Saat Rei sampai di depan gerbang, 2 orang murid Sekte Bulan Putih menghentikannya. Maaf, orang luar dilarang memasuki Sekte Bulan Putih, kedua orang itu berkata dengan sombong. Rei mengkerutkan keningnya, melihat kesombong kedua murid itu. Sepertinya mereka harus dibersihkan, senyum terlihat di wajah Rei. Chapter 64. Aku adalah Patriark. Kenapa kau tersenyum? Kau pikir ada yang lucu, teriak salah satu murid. Rei tidak menanggapi perkataan murid itu, dan berjalan melewati kedua murid itu, tanpa melihat mereka sedikitpun. Berhenti. Kedua orang itu menghadang jalan Rei dengan menodongkan pedang ke arah leher Rei. Kau pikir kau itu siapa? Berani mengacuhkan kami, ucap salah satu murid dengan sombong. Rei mengangkat tangannya dan mencengkeram erat kedua pedang yang mengarah ke lehernya. Kedua murid yang melihat pedang mereka dicengkeram oleh Rei,
ingin menarik kembali pedang mereka. Saat ingin menarik pedang mereka, kedua orang itu tidak bisa menggerakkan sedikitpun pedang yang berada di cengkeraman Rei. Tiba-tiba terdengar suara renyah dari tangan Rei. Kratak, kratak. Pedang kedua orang itu hancur menjadi serpihan besi rongsokan oleh cengkeraman tangan Rei. Kau bertanya siapa aku? Aku adalah Patriark Sekte Bulan Putih ini. Rei mengepalkan kedua tangannya dan meninju perut kedua murid itu. Blam, blam, kedua orang itu terbang seperti umpan meriam menuju gerbang sekte. Bumim, bumim, dumim, gerbang sekte di depan Rei ikut terjatuh, karena benturan kedua murid itu dengan gerbang sekte yang kuat. Bunyi dari runtuhnya gerbang sekte, terdengar ke seluruh sudut sekte Bulan Putih. Rei melangkahkan kakinya memasuki sekte Bulan Putih. Saat Rei memasuki sekte sudah ada puluhan murid yang melihatnya dengan penasaran. Di kejauhan ada 3 titik putih yang mendekat dengan cepat, perlahan titik putih membesar dan berubah menjadi 3 sosok orang parubaya. Saat semua murid melihat ketiga orang parubaya itu mereka langsung memberikan hormat. Murid memberi hormat pada tetua, teriak seluruh murid serempak. Ketiga orang parubaya itu turun dari langit menuju ke hadapan Rei berdiri. Nak, apa maksud dari kedatanganmu? Tanya tetua yang berada di tengah. Aku kesini untuk mengambil sesuatu, balas Rei. Mengambil sesuatu. Apa yang ingin kau ambil? Tetua di sebelah kanan angkat bicara. Sekte ini? Aku menginginkan sekte ini, ucap Rei dengan santai. Wuus, wuus, wuus. 3 aura tingkat suci dilepaskan 3 tetua itu. Aura tingkat suci mereka bertiga membuat semua murid jatuh berlutut karena tekanan dari perbedaan tingkat kultivasi yang jauh. Akan tetapi pemuda berpakaian putih di depan mereka, tidak sedikitpun bergeming dari tempatnya berdiri, seperti tidak merasakan sedikitpun tekanan dari mereka bertiga. Rei tersenyum mengejek, apa itu saja? Boom! Rei melepaskan aura tingkat suci dan aura naganya. Ketiga aura tetua itu ditekan habis oleh aura yang dilepaskan Rei. Rei memang memiliki tingkat kultivasi yang sama bahkan berada di bawah 3 tetua di depannya. Akan tetapi dengan aura naga emas yang didapatkan dari tubuh naganya, Rei bisa menekan 3 tetua bahkan jika ada 10 tetua di depannya Rei masih bisa menekannya dengan mudah. 3 tetua itu merasakan lutut mereka mulai gemetar karena tekanan yang besar dari aura yang dilepaskan pemuda di depan mereka. Bagaimana mungkin? Bocah ini bisa memiliki aura yang begitu kuat, bahkan aura kami bertiga ditekan habis oleh auranya, ucap tetua di tengah sambil menggertakkan giginya. Tap, tap, tap. Rei berjalan mendekati ketiga tetua di depannya. Saat Rei semakin dekat dengan 3 tetua, semakin besar pula aura tekanan yang dirasakan 3 tetua. Buk, buk, buk. Ketiga tetua tidak bisa lagi menahan tekanan dan langsung berlutut di hadapan Rei. Rei berhenti berjalan dan melemparkan sesuatu ke arah 3 tetua yang sedang berlutut. Ting, ting, ting. Sebuah giok putih berbentuk bulan sabit, berputar-putar di atas tanah di hadapan ketiga tetua. Giok bulan, ucap tetua di sebelah kanan dengan terkejut. Tetua di tengah mengambil giok bulan. Bagaimana bisa giok bulan milik Patriark berada di tangan anak ini? Melihat reaksi kebingungan dari ketiga tetua di depannya Rei mulai angkat bicara, Patriark kalian sudah mati di tanganku, dan mulai dari sekarang sampai seterusnya Sekte Bulan Putih akan menjadi milikku. Rei menggunakan kinya saat bicara barusan, sehingga suaranya bisa didengar semua orang di dalam sekte. Ketiga tetua itu terkejut mendengar Patriark mereka sudah mati, belum sempat hilang keterkejutan ketiga orang itu, Rei mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Aku lupa memberitahukan ini pada kalian sebelumnya, dan sekarang akan aku beritahu. Tetua Agung dan Tuan Muda kalian sudah mati di tanganku, Rei berkata acuh, seperti tidak terlalu memperdulikan perkataannya. Ketiga tetua yang masih mencerna perkataan Rei yang sebelumnya, menjadi hancur berantakan setelah mendengar perkataan Rei barusan. Tetua Agung. Tetua yang di tengah mengingat kalau Tetua Agung sudah beberapa hari tidak kembali ke sekte. Tetua Agung mengatakan akan pergi ke pelelangan dengan Tuan Muda dan tidak ada lagi kabar setelah itu. Aku tidak peduli dengan ketiga orang itu, kedatanganku kemari untuk menjadikan sekte ini sebagai milikku, Rei berkata acuh. Puih, lebih baik aku mati daripada membiarkanmu menjadi patriark sekte setelah apa yang kau lakukan, ucap tetua di sebelah kiri dengan melototkan matanya ke arah Rei.
Rei mengangkat kedua bahunya, baiklah jika itu keinginanmu. Jelep, jelep, jelep. 3 pedang emas menusuk tetua yang barusan bicara, di bagian titik vitalnya. Ding. Tuan rumah berhasil membunuh Suchang mendapatkan 50.000 DP, 5 juta pengalaman, 5.000 batu roh kelas rendah. Tetua yang tertusuk pedang tidak lagi bergerak, kedua tetua tidak bisa merasakan sedikit pun tanda kehidupan dari tetua yang tertusuk pedang emas. BRENGS *K, teriak tetua yang di tengah. Sekilas Rei melepaskan aura hitam di tubuhnya, mati, ucap Rei dengan tatapan dingin. Jelep, jelep. 2 pedang emas menembus jantung kedua tetua itu, tanpa bisa dihindari tetua itu. Ding. Tuan rumah berhasil membunuh Wudong mendapatkan 50.000 DP, 5 juta pengalaman, 5 juta keping emas. Tuan rumah berhasil membunuh Tongcu mendapatkan 50.000 DP, 5 juta pengalaman, 5 juta keping emas. Rei merasa dalam beberapa detik barusan seperti sebuah mimpi. Apa yang terjadi barusan? Rei melihat ke sekitar dan melihat 2 mayat lain dari tetua yang tertusuk pedang emas tepat di jantung mereka. Apa aku yang melakukannya? Tapi aku. Rei merasakan kepalanya menjadi pusing. Apa yang terjadi denganku? Rei memegang kepalanya. Di luar sekte bulan putih, Yesuan, Bai Long dan Xia Mei sedang berbincang tentang mempelajari sebuah keterampilan. Guru Bai, kekuatan guru sangatlah besar, bolehkah kami mengetahui tingkat kultivasi guru, ucap Yesuan dengan wajah memelas. Haha, tingkatan yang kumiliki berada di luar nalarmu, jadi lebih baik kamu tidak usah mengetahuinya untuk sekarang, tapi aku yakin kamu pasti bisa mencapai tingkat yang kumiliki sekarang bahkan melampauiku, Bai Long berkata dengan senyuman di wajahnya. Tiba-tiba Bai Long berdiri dan melihat ke arah gerbang sekte bulan putih dengan wajah serius, dewa kehancuran. Bai Long berkata dengan sedikit bergetar. Chapter 65, Sosok Hitam Misterius. Rei memegangi kepalanya. Aura hitam seperti asap mulai merembes keluar dari dalam tubuh Rei. Saat aura hitam itu muncul, dalam jarak beberapa meter dari Rei berdiri berubah menjadi kering dan tumbuhan seperti rumput menjadi kering dan mati. Aarg! Rei terus berteriak sambil memegangi kepalanya, perlahan warna mata Rei berubah menjadi hitam sepenuhnya. Saat seluruh mata Rei berubah menjadi hitam sepenuhnya, perlahan kesadaran Rei menghilang. Sudah puluhan ribu tahun, suara serak keluar dari tenggorokan Rei. Tiba-tiba sebuah pukulan melesat ke arah Rei dengan cepat. Bumim, wuwasyah. Ledakan angin menyapu semua murid dan benda di sekitar Rei berdiri. Rei menangkis pukulan Bai Long dengan satu jarinya. Siapa kau? Kenapa kau bisa ada di tubuh Tuan Muda? Ucap Bai Ling setelah melompat mundur. Bai Long bisa merasakan perasaan akrab dari aura hitam di tubuh Rei, akan tetapi Bai Long ingin memastikan terlebih dahulu siapa orang di depannya. Tidak kusangka naga kecil yang dulu menjadi seorang pria yang tampan, Rei berbicara dengan tersenyum. Naga kecil, tunggu. Bai Long bisa merasakan wajahnya tertiup angin, tangan Bai Long bergerak ke atas menyentuh wajahnya. Bai Ling langsung tertegun, sejak kapan topengku hancur, Bai Long memegang serpihan topeng giok yang tertinggal di wajahnya. Tenanglah, aku tidak akan melukai pemilik tubuh ini, karena aku dan dia sudah menjadi satu, ucap Rei dengan suara sedikit serak. Setelah mengatakan itu, aura hitam di tubuh Rei menghilang dengan cepat, perlahan mata Rei terlihat seperti semula. Karena kesadaran Rei yang hilang, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan ingin terjatuh ke tanah. Bai Long memegang tubuh Rei yang akan jatuh, dan membawanya pergi ke arah tempat Yesuan dan Xia Mei berada. Semua kejadian barusan sangatlah cepat, bahkan murid yang terpental karena ledakan angin masih berada di atas udara. Hanya butuh waktu 2 detik untuk Bai Long sampai ke tempat Yesuan dan Xia Mei berada. Setelah sampai Bai Long langsung membawa kedua orang itu ke dunia batinnya. Dunia batin Bai Long. Sebuah danau berwarna biru yang cantik dengan rerumputan hijau yang lembut di sekelilingnya, dan beberapa tanaman roh langka hidup di pinggir danau. Di pinggir danau sebuah retakan ruang dimensi terbentuk, dari dalam retakan 4 orang keluar. Di mana ini guru? Yesuan melihat ke sekitarnya. Ini adalah dunia batinku, jawab Bai Long. Bai Long berjalan ke arah pohon di pinggir danau dan menggulingkan Rei di bawah pohon. Tuan Muda Aura yang barusan, tidak.
Kuharap itu bukan dia, Bai Long menggelengkan kepalanya. Lautan kesadaran Rei. Di mana aku? Rei melihat ke sekelilingnya dan hanya ada kegelapan yang tidak ada ujung. Bagaimana aku bisa ada di sini? Apa aku sudah mati? Kau belum mati? Terdengar suara serak dari balik kegelapan. Setelah terdengar suara itu, di atas kepala Rei berubah menjadi langit malam dengan penuh bintang yang menyinari penglihatan Rei. Dari atas langit sosok berjubah hitam dengan kerudung menutupi wajahnya turun ke hadapan Rei. Aura dingin yang dilepaskan sosok itu membuat seluruh tubuh Rei merinding. Kau belum mati? Aku hanya membawa kesadaranmu ke sini, ucap sosok berjubah hitam di depan Rei. Senior kalau boleh tahu, ada di mana ini? Tanya Rei. Lautan kesadaranmu, jawab sosok itu. Lautan kesadaranku. Rei termenung sesaat. Tunggu, kenapa kamu bisa ada di lautan kesadaranku? Rei menatap sosok berjubah hitam di depannya. Belum saatnya kau mengetahui itu, aku memanggilmu kemari untuk membantumu menetaskan telur yang kau dapatkan. Telur? Telur apa? Rei teringat telur yang dimenangkannya di pelelangan. Apa telur ini? Rei mengeluarkan sebuah batu bulat dari penyimpanannya. Sosok berjubah hitam itu langsung mengambil telur di tangan Rei, tanpa menjawab pertanyaan Rei lagi. Rei ingin mengucapkan sesuatu tapi tidak jadi setelah melihat apa yang dilakukan sosok hitam di depannya. Sosok hitam di depan Rei mengalirkan ki-nya ke telur di tangannya. Rei bisa merasakan ki yang dialirkan sosok berjubah hitam itu 1000 kali lebih murni dari ki miliknya. Rei terus mengamati apa yang dilakukan sosok di depannya. 1 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam. Setelah 4 jam berlalu, telur di tangan sosok berjubah hitam mulai bergerak. Krak, sebuah garis retakan muncul di permukaan telur itu. Krak, krak, krak. Retakan mulai menyebar ke seluruh permukaan telur. Prang, permukaan telur pecah, aura kuno bisa menyebar dari dalam telur. Di balik pecahan cangkang telur terlihat seekor binatang seperti seekor kura-kura berwarna hitam. Asteris ding. Kura-kura hitam kecil tidak ada nama. Kultivasi, kesengsaraan surgawi lapisan ke-1. Garis keturunan, binatang ilahi penjaga 4 mata angin, penguasa tanah. Layar biru muncul di depan wajah Rei, menampilkan informasi dari kura-kura hitam di tangan sosok berjubah hitam. Sistem masih berfungsi di sini, kalau begitu. Rei menatap sosok berjubah hitam, analisa. Asteris ding. Nama, ras, umur, kultivasi. Error. Sebuah layar berwarna merah muncul dan berkedip-kedip di hadapan Rei. Semuanya tanda tanya, ucap Rei terkejut. Bai Long yang berada di tingkat kultivasi dewa kuno bisa Rei lihat informasinya, sedangkan sosok berjubah hitam di hadapannya tidak bisa menampilkan sedikitpun informasi bahkan membuat sistem menjadi error. Seberapa kuat orang ini, dalam pikiran Rei. Sosok berjubah hitam itu berjalan mendekati Rei. Rei yang melihat sosok berjubah hitam mendekatinya, mulai berjalan mundur untuk menjaga jarak dari sosok itu, akan tetapi Rei merasa ada sebuah dinding tak terlihat di belakangnya yang menghalanginya. Sial, Rei mengumpat dalam pikirannya. Tenanglah, ucap sosok berjubah hitam itu. Tangan sosok berjubah hitam itu mengarah ke wajah Rei. Tuk, jari telunjuk sosok berjubah itu menyentuh dahi Rei. Sriting. Cahaya berwarna hitam keluar dari jari sosok berjubah itu, memasuki dahi Rei. Setelah beberapa detik cahaya hitam menghilang ke dalam dahi Rei. Asteris ding. Tuan rumah berhasil mendapatkan dunia batin. Rei mendengar suara sistem dan muncul sebuah layar biru di hadapannya. Dunia batin, gumam Rei. Untuk sekarang aku hanya bisa memberimu dunia batin yang kumiliki, ucap sosok itu sambil menarik tangannya. Krak, krak, krak. Retakan muncul di langit dan terus bertambah banyak. Praang, langit malam pecah digantikan, sinar matahari dan langit berwarna biru yang indah, pemandangan di sekitar Rei juga ikut berubah, sebuah padang rumput yang luas dan pegunungan hijau mengelilingi tempat Rei berada. Di mana ini? Rei melihat sekelilingnya yang berubah. Ini adalah dunia batinmu, ucap sosok berjubah hitam. Dunia batinku, ya? Akan tetapi untuk sekarang kau belum bisa menggunakannya karena kultivasimu yang terlalu rendah, ucap sosok berjubah itu. Sriting. Tangan kanan Rei bersinar terang dan muncul seekor harimau putih setinggi 3 meter di hadapan kedua orang itu. Bai Hu, ucap Rei.
Saat Rei akan mendekati Bai Hu, sosok hitam di depannya berbicara lagi. Baiklah, aku sudah memberikan bantuan padamu, sekarang saatnya kau untuk kembali. Pengawal sudah sangat mengkhawatirkanmu, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sosok berpakaian hitam itu mengangkat tangannya, sebuah kabut berwarna hitam muncul di tangannya, sosok itu melemparkan kabut hitam di tangannya ke Rei. Wuash! Rei memiliki banyak pertanyaan pada sosok berjubah itu, akan tetapi saat kabut hitam menyentuh Rei, Rei merasakan kesadarannya ditarik kembali dengan cepat. Dunia batin Bailong. Bailong sedang mengalirkan ki-nya ke tubuh Rei yang tergeletak di atas rumput halus. Rei membuka matanya, rasa pusing masih bersisa di kepala Rei. Rei melihat ke sekitar dan melihat Bailong duduk di sampingnya tanpa mengenakan topeng. Bailong, ada di mana ini? Tanya Rei. Chapter 66. Kecemasan Rei. Dunia batin Bailong. Sebuah danau biru sejernih kristal dengan rerumputan hijau halus yang mengelilingi danau membuatnya terlihat semakin cantik. Di pinggir danau di bawah sebuah pohon yang rimbun 4 orang sedang duduk. Saudara Rei, bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Tanya Yesuan khawatir. Ya, aku baik-baik saja, jawab Rei dengan senyuman. Bailong yang duduk di sebelah kanan Rei ikut bertanya, apa Tuan Muda masih merasakan ada yang aneh di dalam tubuh Tuan Muda? Rei menggelengkan kepalanya, tidak. Sudah berapa lama aku pingsan? Tanya Rei. Saudara Rei, kau sudah pingsan selama 3 hari, jawab Yesuan. Sudah 3 hari, teriak Rei. Setelah mengatakan itu Rei menenangkan dirinya dan melihat ke sekitarnya, lalu ada di mana kita? Sekarang kita ada di dunia batinku, jawab Bailong. Dunia batin. Ya, aku membawa Tuan Muda dan yang lainnya ke sini. Bailong melirik Yesuan dan Xia Mei yang duduk di samping Rei. Tiba-tiba Yesuan mendekati Rei dan berbicara dengan riang, Saudara Rei, dunia batin milik guru sangatlah menakjubkan, ki di dunia ini sangat berbeda dari benua timur, bahkan banyak tanaman roh yang langka tumbuh di pinggir danau seperti tanaman liar. Yesuan terus berbicara tanpa berhenti, Rei yang terus mendengarnya hanya bisa tersenyum canggung. Setelah hampir 1 jam berlalu mendengar Yesuan yang berbicara, Rei memutuskan untuk pergi dengan alasan ingin memulihkan diri. Saat Rei sedang berjalan di pinggir danau, dari kejauhan Rei melihat Bailong sedang berdiri menatap langit, melihat itu Rei berjalan mendekati Bailong. Bailong, ucap Rei berjalan mendekatinya, apa yang sedang kamu lakukan? Bailong menoleh ke arah Rei berjalan. Swaus. Hembusan angin mengibarkan rambut dan pakaian hitam milik Bailong. Rei sedikit terpana dengan penampilan sempurna dari wajah Bailong yang tidak mengenakan topeng gioknya. Tuan Muda, aku hanya mengingat kenangan masa laluku, ucap Bailong. Bailong, kenapa kau tidak mengenakan topengmu? Tanya Rei. Topeng. Bailong teringat kembali topengnya yang hancur. Topeng giok yang Tuan Muda berikan sudah hancur. Bailong menunjukkan potongan kecil topeng yang dia ambil. Bagaimana itu bisa hancur? Rei ingat pada saat membelinya di sistem, topeng itu memiliki ketahanan yang kuat, dan hanya bisa dihancurkan tingkat emas abadi ke atas. Sedangkan sebelumnya Rei tidak melihat ataupun merasakan seseorang yang berada di tingkat emas abadi atau di atasnya sebelum kehilangan kesadarannya. Tunggu, kehilangan kesadaranku. Gumam Rei. Rei menatap mata Bailong. Bailong, aku ingin kau berkata jujur, siapa yang menghancurkan topengmu? Apa itu aku? Bailong menganggukkan kepalanya, ya, Tuan Muda. Bagaimana itu terjadi? Tanya Rei serius. Maaf Tuan Muda, aku juga tidak mengetahuinya dengan pasti. Hanya saja waktu Tuan Muda kehilangan kesadaran Tuan Muda tanpa sengaja memukul ke arah wajahku, jawab Rei. Bailong tidak ingin memberitahukan kejadian sebelumnya. Bailong masih ingin memastikan sosok yang mengendalikan tubuh Bailong terlebih dahulu dan menghilangkannya dari dalam tubuh Rei. Rei yang mendengar jawaban dari Bailong bisa merasakan kebohongan di dalam perkataannya, akan tetapi Rei tidak ingin terlalu membahas masalah sepele ini. Bailong, gunakan topeng ini. Rei memberikan topeng giok yang sama seperti sebelumnya. Bailong langsung mengambil topeng di tangan Rei dan mengenakannya. Hah, untung saja tidak ada orang lain yang melihat wajahmu, ucap Rei dengan lega. Orang lain. Rei teringat bahwa dia tidaklah sendiri di dunia batin Bailong.
Ray tidak terlalu memasalahkan Yesuan karena Yesuan seorang laki-laki dan juga dia sudah melihat wajah Bai Long saat di gedung peserta dulu. Ray mengkhawatirkan sosok wanita yang selalu berada di samping Yesuan. Bai Long, apa Xia Mei melihat wajahmu? Tanya Ray. Mendengar pertanyaan itu, Bai Long langsung tertegun. Itu. Bai Long ingat karena kekhawatirannya pada Ray yang kehilangan kesadaran, sampai lupa mengenakan topeng lagi untuk menutupi wajahnya dari orang lain. Apa dia melihatnya? Tanya Ray sekali lagi. Bai Long tidak berbicara dan hanya menganggukkan kepalanya. Ray menepuk keningnya, kuharap dia tidak menjadi aneh ucap Ray. Ray dan Bai Long kembali ke tempat sebelumnya, di bawah pohon sebelumnya Yesuan sedang duduk dengan Xia Mei sambil tertawa membicarakan sesuatu. Sepertinya kalian sangat dekat, ucap Ray sambil berjalan mendekati kedua orang di bawah pohon itu. Ah, saudara Ray, Guru Bai dari mana saja kalian? Tanya Ray melihat kedua orang yang berjalan mendekatinya. Bai Long dan aku habis berkeliling, lalu apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Ray menatap Yesuan dengan senyuman. Hehe, kami berdua hanya membicarakan masa lalu kami di kota kristal, ucap Yesuan sambil menggaruk kepalanya. Sedangkan Xia Mei yang mendengar perkataan Yesuan barusan hanya menggelengkan kepalanya dengan tertawa kecil. Kalian berdua memang sangat cocok sebagai pasangan, Ray menggoda kedua orang itu. Yesuan tertawa kecil sambil menggaruk kepalanya, sedangkan Xia Mei menundukkan wajahnya yang memerah. Ray dan Bai Long tertawa melihat tingkah laku kedua orang itu. Ray berhenti tertawa dan melihat Xia Mei. Xia Mei, bagaimana menurutmu tentang Bai Long? Tanya Ray. Menurutku Guru Bai adalah orang yang baik dan juga kuat, jawab Xia Mei. Bukan itu yang aku maksud. Ray menoleh ke Bai Long. Bai Long, coba lepaskan topengmu. Mendengar itu Bai Long melepas topeng giok di wajahnya. Setelah terlepas terlihat wajah Bai Long yang sangat tampan seperti tidak dimiliki oleh dunia fana ini. Xia Mei, bagaimana menurutmu dengan penampilan Bai Long? Ray bertanya lagi. Yesuan ingin mengatakan sesuatu tapi dihentikan oleh Ray. Ray menyuruhnya untuk memperhatikan saja. Xia Mei memasati wajah Bai Long dengan serius. Setelah mengamati wajah Bai Long cukup lama Xia Mei tersenyum. Wajah Guru Bai sangatlah tampan, bahkan selama aku hidup tidak ada yang bisa menyamai ketampanan wajah Guru Bai. Wanita manapun pasti menyukainya, ucap Xia Mei. Yesuan dan Ray yang mendengar perkataan Xia Mei langsung terdiam, bahkan jantung Yesuan hampir berhenti berdetak karena perkataan itu. Xia Mei, apa kau? Yesuan berkata gugup. Tapi, Xia Mei menoleh ke Yesuan dengan tersenyum, tapi untukku, hanya ada Yesuan di dalam hatiku. Yesuan yang tadinya cemberut, berubah menjadi ceria lagi setelah mendengar perkataan Xia Mei. Sepertinya aku tidak perlu khawatir dengan Xia Mei, ucap Ray. Ray menoleh ke sampingnya, Bai Long, sudah 3 hari kita di sini, sudah saatnya kita keluar dari dunia batinmu dan melanjutkan kembali rencana sebelumnya. Tenanglah Tuan Muda, di sini memiliki waktu lebih lambat dari dunia luar, karena hukum Dao ruang waktu yang kumiliki, jadi hanya beberapa jam terlewatkan di dunia luar, ucap Bai Long. Hukum Dao, Chapter 67. Hukum Dao. Bai Long membuka telapak tangan, sebuah cahaya putih kecil muncul di tangannya, di sekitar cahaya putih itu terasa seperti berputar-putar. Saat berada di tingkat Tuan Surgawi Puncak dan ingin memasuki tingkat Raja Dao, orang itu harus memahami hukum Dao, dan cahaya putih di tanganku ini adalah pemahamanku tentang hukum Dao ruang waktu. Setelah Bai Long berbicara, Bai Long berjalan ke arah pohon di dekatnya. Saat sampai di depan pohon, Bai Long menyentuh pohon itu dengan menggunakan lapisan cahaya putih di tangannya. Pohon yang tadinya besar dan rimbun, mengecil dengan cepat setelah disentuh Bai Long. Ray, Yesuan dan Xia Mei yang melihat kejadian itu hampir melompat terkejut. Guru Bai, apa yang terjadi dengan pohon itu? Tanya Yesuan dengan wajah penuh keterkejutan. Bai Long menarik kembali tangannya dan menoleh ke arah 3 orang di belakangnya. Aku menggunakan hukum Dao ruang waktu pada pohon ini dan memundurkan kembali waktu pada pohon ini, itulah kenapa dia mengecil kembali. Bai Long kembali menjulurkan tangannya ke arah pohon, juga hukum Dao ruang waktu bisa mempercepat waktu. Pohon yang mengecil barusan, kembali membesar seperti semula.
Wah, Guru Bai, hukum Dao yang kamu miliki sangat luar biasa kuat, Ye Xuan melebarkan mulutnya. Bai Long, apa hukum Dao milikmu bisa membangkitkan kembali orang mati? Seperti memundurkan kembali waktu sebelum dia mati. Tanya Rei. Maaf Tuan Muda, hukum Dao ruang waktu milikku tidak bisa melakukan itu, karena melakukan itu akan menyebabkan rusaknya dua hukum semesta yaitu hukum sebab akibat dan hukum reinkarnasi yang merupakan dua dari 5 hukum utama pada semesta. Tunggu, maksudmu kau bisa membangkitkan orang yang sudah mati, tapi akan merusak hukum semesta. Ya, tapi bukan hanya merusak hukum semesta, aku juga akan kehilangan nyawaku, karena saat aku membangkitkan orang yang sudah mati menggunakan hukum Dao ruang waktu, aku akan mendapatkan serangan balik, ibaratnya seperti aku menukarkan nyawaku dengan orang yang aku bangkitkan, jelas Bai Long. Jadi seperti itu, Rei teringat Old Tian yang menyelamatkannya saat akan mati, tapi Bai Long, jika ada seseorang yang akan mati dan ada orang yang menyelamatkannya dengan mengambil jiwanya dan memasukkannya ke tubuh orang lain, apa itu mungkin? Tanya Rei. Seingatku itu pernah terjadi 2 kali pada era sebelum perang para dewa 1 juta tahun yang lalu, akan tetapi untuk melakukannya kau harus mengorbankan banyak harta berharga sebagai imbalannya, atau menggunakan artefak Dewa 3 Roda Reinkarnasi, Bai Long berbicara sambil mengelus dagunya. Akan tetapi pada saat perang para dewa artefak 3 Roda Reinkarnasi, sudah hancur di tangan ras iblis, jadi jika itu terjadi di zaman sekarang, maka hanya digunakan dengan cara pertama yaitu melakukan pengorbanan dengan menggunakan berbagai macam harta berharga sebagai tumbal, jelas Bai Long. Mendengar penjelasan Bai Long, Rei sudah menemukan jawaban dari apa yang sudah dilakukan oleh Old Tian padanya. Kurasa Old Tian sudah menggunakan berbagai macam harta berharga sebagai bayaran untuk menyelamatkanku dari kematian, gumam Rei. Apa ada lagi Tuan Muda? Tanya Bai Long. Rei memegang dagunya, Bai Long, ada berapa banyak hukum Dao di dunia ini? Terus berapa banyak yang bisa kita miliki? Mendengar itu Bai Long langsung menjawabnya, Tuan Muda, ada ribuan jenis hukum Dao di semesta ini akan tetapi hanya ada 10 yang memiliki kekuatan paling besar yaitu, hukum Dao Yin Yang, hukum Dao Pembantaian, hukum Dao 5 Elemen, hukum Dao Cahaya dan Kegelapan, hukum Dao Api dan Es, hukum Dao Ruang Waktu, hukum Dao Pedang, hukum Dao Kehidupan, hukum Dao Kematian dan hukum Dao Perubahan. Dan untuk setiap orang hanya bisa memahami satu hukum Dao, jelas Bai Long. Akan tetapi, ada satu orang yang aku tahu bisa memahami lebih dari satu hukum Dao yaitu, pemimpin ras manusia pada saat perang para dewa 1 juta tahun lalu, ras manusia sering memanggilnya dengan Kaisar Ilahi, dia memahami hukum Dao Pedang dan hukum Dao Angin, dia banyak membunuh ras lain dan membawa banyak kemenangan pada ras manusia pada perang para dewa, akan tetapi dia tetap mati di medan perang, kata Bai Long dengan tangan yang mengelus dagunya seperti sedang mengingat sesuatu. Mati. Siapa yang membunuhnya? Tanya Rei penasaran. Seingatku dia terbunuh oleh gabungan dari 7 pemimpin ras lain yang bekerja sama, akan tetapi dari 7 orang pemimpin itu hanya satu yang berhasil hidup dengan cedera serius dan akhirnya juga ikut mati, dibunuh oleh seorang pemimpin ras lain dalam perang, jawab Bai Long. Sepertinya Kaisar Ilahi sangatlah kuat, ucap Rei. Tentu saja, setiap pemimpin ras dalam perang para dewa memiliki tingkat kultivasi dewa ilahi. Seorang dewa ilahi dapat mengalahkan 10 orang sepertiku hanya dengan 1 jarinya, dan Kaisar Ilahi menghadapi 7 orang seperti itu seorang diri, dan membunuh 6 orang dari mereka. Bai Long berbicara dengan semangat. Rei yang mendengar kata, dewa ilahi, sudah tidak bisa lagi membayangkan seberapa kuat orang yang berada di tahapan itu. Bai Long yang berada di tingkat dewa kuno saja sudah membuatnya hampir kehilangan nalarnya. Guru Bai, Saudara Rei, apa yang sedang kalian bicarakan? Ucap Ye Xuan dengan wajah kebingungan. Ye Xuan dan Xia Mei yang berada di dekat mereka, dari tadi terus mendengarkan percakapan kedua orang itu dan tidak bisa memahami semua percakapan Rei dan Bai Long yang berada di luar nalar Ye Xuan dan Xia Mei. Rei dan Bai Long tersadar bahwa masih ada Ye Xuan dan Xia Mei di samping mereka, yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka berdua. Ye Xuan, Xia Mei, sebelum aku mengatakan lebih banyak aku ingin kalian bersumpah untuk merahasiakan semua ini dari orang lain termasuk orang terdekatmu, Rei berkata serius.
Kedua orang itu mengangguk, kami bersumpah tidak akan memberitahukan siapapun, ucap kedua orang itu serempak. Baiklah, karena kalian sudah bersumpah, akan aku beritahu. Setelah itu Rei memberitahukan semua hal tentang Bai Long kepada dua orang itu, juga Rei yang sebagai tuannya. Akan tetapi Rei tidak memberitahukan di mana dia bertemu dengan Bai Long dan tingkat kultivasi Bai Long yang sebenarnya. Rei mengatakan tingkat kultivasi Bai Long berada di tingkat Raja Dao. Apa? Teriak kedua orang itu hampir yang menjatuhkan rahangnya mendengar Bai Long yang berada di tingkat Raja Dao. Tidak pernah kubayangkan, tingkat kultivasi Guru Bai berada di tingkat Raja Dao, ucap Ye Xuan. Rei dan Bai Long hanya bisa tertawa canggung melihat ekspresi keterkejutan dari dua orang di depannya. Tidak bisa kubayangkan apa yang akan mereka berdua lakukan, jika mereka berdua mengetahui tingkat kultivasimu yang sebenarnya, ucap Rei sambil menggelengkan kepalanya. Chapter 68. Menyelesaikan rencana. Setelah selesai menceritakan semua tentang Bai Long, Rei memutuskan untuk keluar dari dunia batin Bai Long, untuk menyelesaikan misi sebelumnya, akan tetapi Bai Long menghentikannya. Tuan muda, aku memiliki rencana untuk kalian bertiga. Rencana? Rencana apa? Tanya Rei. Aku ingin tuan muda dan kalian berdua untuk berlatih di sini. Dalam 6 bulan kalian bertiga akan ke benua tengah untuk turnamen bukan? Tingkat kekuatan di benua tengah tidaklah sama dengan benua timur, ucap Bai Long. Apa yang dikatakan Bai Long ada benarnya, seorang kultivator jenius di benua timur hanya bisa menjadi seorang kultivator biasa di benua tengah. Akan tetapi seorang kultivator biasa di benua tengah bisa menjadi seorang penguasa jika ke benua timur. Perbedaan tingkat benua timur dengan benua tengah bagaikan langit dan bumi, jelas Rei. Bai Long mengangguk setuju dengan perkataan Rei, jadi kalian bertiga harus berlatih di sini selama waktu 5 bulan, untuk meningkatkan kultivasi dan meningkatkan pemahaman keterampilan bertarung kalian. Baiklah, jika itu yang guru inginkan, murid Ye Xuan akan patuh. Ye Xuan menangkupkan kedua tangan ke arah Bai Long. Xia Mei juga patuh dengan perkataan Guru Bai, ucap Xia Mei dengan menangkupkan kedua tangannya. Guru, Bai Long apa kau membuat Xia Mei menjadi muridmu? Tanya Rei. Ya, dia terus memaksaku agar menjadi gurunya, dan aku melihat dia memiliki bakat yang tinggi, juga Xia Mei memiliki tubuh primordial yin yang sangat langka, jadi aku menerimanya sebagai murid keduaku, jelas Bai Long. Tubuh primordial yin. Sepertinya kalian berdua memang ditakdirkan untuk bersama, Rei melirik Ye Xuan. Ya, sepertinya kalian berdua sudah ditakdirkan langit untuk sebagai pasangan, tambah Bai Long. Ye Xuan yang dari tadi mendengarkan perkataan kedua orang di hadapannya menjadi linglung. Saudara Rei, Guru Bai apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa terus menatapku dengan mata seperti itu? Ye Xuan melihat tatapan iri dari kedua orang di hadapannya. Xia Mei yang berada di samping Ye Xuan, hanya menundukkan kepalanya sambil bergumam kata, dasar bodoh. Bai Long, aku tidak mengikuti latihan di dunia batin ini, karena harus menyelesaikan rencanaku sebelumnya, juga aku masih menstabilkan fondasiku, jadi pelatihan ini tidak terlalu efektif untukku. Baiklah, jika itu yang Tuan Muda inginkan, Bai Long juga menyetujui perkataan Rei. Kalau begitu, Saudara Ye, Xia Mei, sampai bertemu lagi, kuharap kalian berdua bertambah kuat saat pertemuan kita selanjutnya, ucap Rei. Terima kasih Saudara Rei, semoga rencanamu juga berjalan lancar, tapi kurasa itu sudah berjalan lancar. Xia Mei hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, membalas perkataan Rei. Bai Long, bawa aku keluar, Rei menoleh ke Bai Long. Bai Long mengangkat tangannya dan perlahan sebuah portal muncul di depan Rei. Saat portal sudah cukup besar untuk dimasuki, Rei berjalan memasukinya. Setelah Rei berjalan masuk ke dalam, portal perlahan kembali menutup dan menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Baiklah, saatnya kita mulai berlatih, dan pertama-tama kalian harus mempelajari teknik budidaya baru. Teknik budidaya baru, ucap dua orang itu serempak. Ya, teknik budidaya kalian berdua sangatlah rendah, jadi aku ingin kalian berdua mempelajari teknik budidaya tingkat tinggi yang akan aku berikan. Teknik budidaya yang akan aku berikan adalah teknik budidaya berpasangan, yang mana sangat cocok dengan kalian. Bai Long tersenyum. Teknik budidaya pasangan.
Yesuan langsung menoleh ke Xia Mei dengan senyum menjijikkan di wajahnya. Plak, Bai Long memukul kepala Yesuan, apa yang kau pikirkan murid cabul, kultivasi yang kumaksud hanya perlu menyentuh telapak tangan. Bai Long menyentuh dahi kedua orang itu, cahaya berwarna biru dan merah keluar dari jari Bai Long menuju ke dahi kedua orang itu. Setelah hampir 1 menit cahaya di jari Bai Long menghilang, aku sudah memberikan kalian teknik budidaya pasangan api dan es yang sangat cocok untuk tubuh kalian berdua. Jadi mulai sekarang sampai 1 bulan ke depan aku ingin kalian berdua bisa memahaminya sampai lapisan ketiga. Setelah kalian bisa memahaminya kita akan melanjutkan pelatihan. Setelah mengatakan itu Bai Long berjalan ke arah pohon dan duduk di bawahnya. Benua Timur, Sekte Bulan Putih. Di dalam hutan dekat gerbang Sekte Bulan Putih sebuah portal muncul dari udara tipis. Dari dalam portal seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Setelah keluar dari portal, pemuda itu melihat ke sekitarnya dan hanya bisa melihat sebuah hutan yang kehilangan cahaya karena sudah malam. Sudah berapa lama waktu yang terlewatkan di dunia nyata? Aku ingin memastikannya dan hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Rei terbang ke atas langit, di atas langit Rei bisa melihat gerbang Sekte Bulan Putih yang masih terguling di atas tanah. Sepertinya ini masih hari yang sama saat aku menyerang Sekte Bulan Putih dan sepertinya hampir 8 jam waktu berlalu di dunia ini, sedangkan di dalam dunia batin milik Bai Long sudah 3 hari berlalu. Rei langsung melesat terbang ke arah gerbang Sekte Bulan Putih, dari kejauhan Rei bisa melihat beberapa murid yang sedang memperbaiki gerbang Sekte. Boom! Rei turun dari langit dengan cepat sehingga membuat ledakan angin yang mengagetkan murid yang sedang memperbaiki gerbang. Siapa kau? Berani sekali membuat keributan di sini, ucap seorang murid senior yang terlihat seperti pemimpin mereka. Para murid yang membenarkan gerbang sekte adalah murid yang tidak ada pada saat Rei bertarung, jadi mereka tidak mengenali Rei. Rei tidak menanggapi perkataan murid itu dan hanya berjalan melewati mereka. Saat Rei berada di dekat mereka, seorang murid langsung jatuh terduduk. Buk, dia orang yang membunuh para tetua. Murid itu berbicara terbata-bata dengan tubuh gemetar ketakutan. Murid ini salah satu orang yang melihat Rei membunuh 3 tetua dengan menggunakan pedang emas. Murid itu sudah sangat ketakutan saat mengenali wajah Rei. Murid lain yang mendengar itu langsung menatap Rei dengan waspada dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Aku tidak percaya orang ini yang telah membunuh para tetua, ucap murid senior dengan nada menghina. Rei tidak menanggapi semua perkataan para murid dan hanya tetap berjalan melewati mereka. Tunggu, teriak murid senior itu menghentikan Rei, siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam sekte? Tanya murid senior itu dengan meninggikan suaranya. Rei sama sekali tidak menanggapi murid senior itu dan masih tetap berjalan. Kurang ******. Murid senior itu langsung melangkahkan kakinya untuk menyerang Rei. Matilah. BRENGS****, teriak murid senior itu dengan mengarahkan tinjunya ke Rei. Wus! Tinju murid senior itu dihindari oleh Rei dengan mudah. PLAKK. Bunyi nyaring dari suara tamparan terdengar jelas oleh semua orang. Boom! Murid senior itu terkapar di atas tanah dengan mulut penuh darah dan beberapa gigi yang lepas. Siapapun yang menghalangiku akan seperti dia, ucap Rei sambil melangkahkan kakinya lagi. Chapter 69. Pembantaian. Aula Sekte Bulan Putih. Terlihat 9 orang sedang berdiri dan 1 orang duduk di atas kursi patriark. Aura yang dikeluarkan semua orang itu sangatlah suram, hingga membuat seluruh sudut aula menjadi hening. Tetua keempat, bagaimana nasib dari sekte ini untuk kedepannya? Kita sudah tidak ada lagi seorang kultivator suci sebagai pelindung sekte. Jika kabar ini menyebar semua sekte yang membenci kita akan membalaskan dendam mereka pada kita, salah satu dari orang yang sedang berdiri berbicara dengan panik. Tetua ketujuh, aku mengerti maksud perkataanmu, tapi aku juga sedang berpikir untuk menemukan jalan keluar dari semua masalah ini, ucap orang yang duduk di kursi patriark. Tetua keempat, bagaimana kalau kita meminta pertolongan dari sekte sekutu kita, ucap pria berpakaian hijau. Apa yang tetua keenam katakan bisa kita lakukan, tapi pertanyaannya apa mereka mau menolong kita? Tanya tetua keempat. Perkataan tetua keempat bagaikan seember air dingin yang menyiram kepala tetua keenam. Jawaban dari pertanyaan tetua keempat sudah diketahui semua orang di aula.
Jika mereka meminta pertolongan dari Sekte Sekutu dan saat Sekte Sekutu mengetahui tentang keadaan mereka yang kehilangan semua kultivator suci, sudah dipastikan Sekte Sekutu tersebut akan menjadi orang pertama yang akan mengambil alih semua milik Sekte Bulan Putih. Lalu bagaimana kita mempertahankan sekte ini? Tanya tetua ke-6. Tetua ke-4 memegangi kepalanya, tidak ada. Kita hanya bisa mempertahankan sekte ini dengan kekuatan kita sendiri, ucap tetua keempat tak berdaya. Mendengar jawaban dari tetua keempat, semua tetua yang lain menundukkan kepalanya dengan perasaan campur aduk. Sekte ini masih memiliki kesempatan, teriak seseorang dari luar aula. Sentak semua tetua langsung menoleh ke arah pintu masuk aula. Di pintu masuk aula seorang pemuda berpakaian putih berdiri memandang semua orang di dalam aula dengan tatapan sombong. Kalian para orang tua masih memiliki satu kesempatan, Rei melangkahkan kakinya masuk ke dalam aula. Siapa kau? Dan kesempatan apa yang kau maksud? Tanya tetua keempat. Aku adalah Rei Zel, Patriark Sekte Bulan Putih, Rei berkata dengan lantang. Kurang ajar, teriak salah satu tetua dengan marah. Tetua itu langsung mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Rei, akan tetapi tetua keempat menghentikannya. Tetua ke-9, biarkan dia bicara dulu, tetua keempat menatap tetua yang ingin menyerang Rei. Baiklah nak, lanjutkan perkataanmu, tetua keempat mempersilahkan Rei dengan sopan. Semua tetua yang melihat kesopanan tetua keempat terhadap seorang junior, menjadi bingung dan mulai bertanya-tanya. Rei hanya tersenyum tipis melihat semua orang yang kebingungan, kesempatan yang aku maksud adalah menjadikanku sebagai Patriark Sekte Bulan Putih dan aku. Belum sempat Rei menyelesaikan perkataannya, tetua ke-9 menyerangnya dengan niat membunuh. Boom! Ledakan cukup besar terjadi di aula, asap mengepul menghalangi pandangan semua orang untuk melihat apa yang terjadi. Kratak! Kratak! Aaregeh! Teriakan tetua ke-9 menggema ke setiap sudut aula, membuat semua tetua yang mendengarnya menjadi merinding. Saat asap mulai berkurang, terlihat pemuda berpakaian putih masih berdiri di tempatnya semula. Akan tetapi di samping pemuda itu berdiri, tetua ke-9 sudah terkapar dengan kedua tangannya yang terlepas dari tubuhnya. Apa seorang tetua tidak memiliki sopan santun? Aku sungguh menyesal berbicara dengan kalian dengan sopan, Rei melirik semua orang di hadapannya dengan tatapan dingin. Bam! Rei menendang tubuh tetua ke-9, hingga terpental ke dinding aula. Bumim! Tetua ke-9 tertanam ke dalam dinding aula. Asteris ding! Tuan rumah telah membunuh Zukang mendapatkan 30.000 DP, 300.000 pengalaman, 300 batu roh kelas rendah. Layar biru muncul di depan Rei, kenapa aku masih mendapatkan batu roh bukan emas? Rei menyampingkan itu dulu dan kembali fokus dengan para tetua di depannya, akan tetapi para tetua tercengang melihat tetua ke-9 tertanam di dinding seperti paku. Tetua ke-9 memanglah tidak terlalu kuat dalam hal kekuatan, tapi tetua ke-9 memiliki tingkat kultivasi Kaisar Alam lapisan ketiga, yang mana merupakan masih seseorang yang kuat di benua timur. Akan tetapi tetua ke-9 ditendang dan menempel seperti paku di dinding oleh seorang pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya. Tetua ke-6 mendekati tetua ke-9 yang berada di dinding dan memeriksanya. Setelah memeriksanya menggunakan ki, tetua ke-6 tidak menemukan tanda kehidupan dari tubuh tetua ke-9. Tetua ke-9, dia sudah mati, ucap tetua ke-6 terkejut. Apa? Tetua ke-4 langsung berdiri dari kursi. Semua tatapan langsung terarah pada Rei. Rei yang menjadi pusat perhatian hanya tersenyum tipis melihat semua orang menatapnya dengan rasa ketakutan. Aku sudah tidak ingin basa-basi lagi dengan sekelompok kotoran tua seperti kalian, ucap Rei dengan tatapan menghina. Wung, wung, wung. 9 pedang emas terbentuk dari udara tipis di atas kepala Rei. Wuash, wuash, wuash. Ke-9 pedang itu melesat ke arah tenggorokan setiap para tetua. Berhenti. Mendengar teriakan itu Rei menghentikan pedang emasnya. Semua tetua di aula sudah basah oleh keringat, melihat pedang emas hanya berjarak 1 jari dari tenggorokan mereka. Bahkan tetua keempat tidak bisa melihat kecepatan pedang emas dengan kedua matanya. Rei Zel, aku mohon jangan bunuh para tetua. Seorang pria parubaya yang terlihat tidak asing berjalan di belakang Rei. Rei menoleh ke belakangnya, Dekan Lin, ucap Rei terkejut. Rei baru ingat kalau Dekan Lin berasal dari Sekte Bulan Putih.
Buk, Reizel, jika kau membunuh para tetua maka tidak ada lagi fondasi sekte, dan jika tidak ada fondasi lagi maka hanya menunggu waktu untuk sekte ini hancur, jadi aku mohon jangan bunuh mereka. Dekan Lin berlutut memohon pada Rei. Semua tetua yang mendengar perkataan Dekan Lin langsung tersenyum lebar. Kerja bagus di pikiran semua tetua. Rei termenung sesaat, berdirilah Dekan Lin. Rei mengangkat Dekan Lin. Ya, apa yang kamu katakan ada benarnya. Kesembilan tetua sudah tersenyum lebar mendengar ucapan Rei. Tapi, mereka harus tetap mati. Setelah Rei berbicara, kesembilan pedang emas langsung menusuk leher semua tetua. Bruk, bruk, bruk. Tubuh kesembilan tetua berjatuhan ke lantai, dan aroma darah mulai menyebar ke seluruh aula. Asteris ding. Tuan rumah telah membunuh datang mendapatkan 40.000 DP, 400.000 pengalaman, 400 batu roh kelas rendah 1. Tuan rumah telah membunuh Zulan mendapatkan 30.000 DP, 300.000 pengalaman, 300 batu roh kelas rendah. Tuan rumah telah membunuh Lin Yan mendapatkan 30.000 DP, 300.000 pengalaman, 300 batu roh kelas rendah. Tuan rumah telah membunuh Yan Kong mendapatkan 30.000 DP, 300.000 pengalaman, 300 batu roh kelas rendah. Tuan rumah telah. Buk. Dekan Lin terjatuh lemas melihat kesembilan mayat tetua sektenya berjatuhan di lantai tanpa kehidupan. Kenapa kau membunuh mereka? Dekan Lin menatap Rei dengan mata berwarna merah. Mereka pantas mendapatkannya, juga aku melakukan itu demi sekte bulan putih, Rei berkata dengan acuh. Dekan Lin terdiam mendengar itu. Chapter 70. Sebelum pertunjukan, di dalam aula yang penuh dengan aroma darah dari mayat para tetua, Dekan Lin sedang menatap seorang pemuda berpakaian putih di depannya dengan tatapan tak percaya. Reizel, apa maksud perkataanmu? Kamu membunuh para tetua demi sekte. Dekan Lin bertanya dengan kebingungan. Rei tersenyum tipis, aku membunuh mereka bukan tanpa alasan, para tetua itu hanya akan membawa bencana pada sekte ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Para tetua sudah berusaha keras untuk sekte ini. Ucap Dekan Lin. Aku bisa mengetahuinya karena tidak adanya seorang pemimpin dari sekte ini. Sekarang memang mereka berjuang demi sekte, akan tetapi saat mereka merasa terpojok karena tidak adanya seorang pun yang bisa melindungi sekte ini dari ancaman musuh, merekalah yang akan menjadi orang pertama yang mengarahkan pedang ke sekte ini, Rei berkata dengan lantang sambil menatap mayat para tetua di atas lantai. Dekan Lin langsung terdiam dan mulai merenungkan perkataan yang diucapkan Rei padanya barusan. Dekan Lin sudah mulai menenangkan dirinya dan bertanya lagi pada Rei, apa yang kamu katakan memang bisa dibenarkan, akan tetapi bagaimana sekte ini berjalan tanpa adanya para tetua? Rei berjalan mendekati mayat para tetua, kita tidak perlu para tetua ini untuk menjalankan sekte bulan putih, dengan adanya aku yang menjadi patriark sekte sudah lebih dari cukup. Buuf! Api berwarna merah muncul di tangan Rei. Setelah api merah muncul, suhu di dalam aula langsung meningkat dengan cepat. Rei melemparkan api di tangannya pada mayat para tetua di depannya. Ses! Dalam hitungan beberapa detik mayat para tetua berubah menjadi abu oleh api merah yang Rei lemparkan. Dekan Lin yang melihat itu hanya bisa membuka rahangnya dengan ekspresi penuh kejutan di wajahnya. Setelah membakar semua mayat para tetua menjadi abu, Rei berjalan mendekati Dekan Lin. Dekan Lin, aku ingin kamu memanggil semua orang-orang penting di dalam sekte ini ke aula ini sekarang. Dekan Lin yang masih termenung langsung tersadar kembali mendengar perkataan Rei. Baiklah, Dekan Lin berbicara terbata-bata, setelah itu Dekan Lin langsung berlari keluar aula dengan cepat. Sepertinya aku harus mengubah rencana awal, ucap Rei melihat Dekan Lin yang berlari keluar aula. Setelah 1 jam menunggu, semua orang penting di dalam sekte bulan putih sudah berkumpul di aula. Terlihat wajah semua orang kebingungan setelah melihat Rei yang sedang duduk di kursi patriark. Apa semua orang sudah ada di sini? Tanya Rei pada Dekan Lin di sampingnya. Ya, semua orang penting sekte sudah datang, jawab Dekan Lin. Rei berdiri dari tempat duduknya, baiklah, karena semua orang sudah datang, aku akan menyampaikan sesuatu. Saat Rei ingin melanjutkan perkataannya, seseorang menghentikannya. Tunggu. Siapa kau? Dan kenapa kami harus mendengarkan perkataanmu? Ucap seorang pria parubaya dengan mengenakan pakaian merah.
Ray langsung menatap orang yang berbicara itu, aku belum menyampaikan apapun dan kau sudah memotong perkataanku, di mana sopan santunmu. Juga kau menanyakan siapa aku adalah Patriark Sekte Bulan Putih. Ray menunjukkan giok putih milik seorang Patriark. Pria parubaya yang menanyai Ray barusan langsung terkejut, bahkan semua orang di aula juga ikut terkejut melihat giok putih di tangan Ray. Itu pasti giok palsu, bantah pria parubaya itu. Itu giok asli, seorang pria tua berpakaian putih berjalan mendekati Ray. Aku bisa mengenalinya. Ini memang giok milik Patriark, dan aura dari giok ini tidak bisa dipalsukan, ucap pria tua berpakaian putih itu, sambil melihat dengan teliti giok putih di tangan Ray. Siapa kau? Tanya Ray. Maaf aku lupa memperkenalkan diri. Aku Jian tetua luar sekte, ucap pria tua itu dengan sopan. Bagaimana kau bisa mengetahuinya dalam sekali lihat? Tanya Ray. Sangat mudah bagiku mengetahuinya, karena aku sering melihat giok itu di tangan Patriark, ucap pria tua itu. Semua orang di dalam aula sangat mengetahui pria tua berpakaian putih itu sering bertemu dengan Patriark. Lalu bagaimana giok ini bisa berada di tanganmu? Tanya pria tua itu sambil menunjuk giok di tangan Ray. Aku mendapatkannya dari Patriark sebelumnya, Ray berbicara sambil menyimpan kembali giok putih di tangannya. Dari Patriark. Tidak mungkin Patriark memberikan giok itu begitu saja. Aku sangat mengenal Patriark, pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kecuali Patriark mati dibunuh dan orang yang membunuhnya mengambil giok putih Patriark, pria tua itu menatap Ray. Ray tersenyum tipis, iya, aku memang membunuh Patriark dan mengambil giok ini. Apa kau keberatan? Wusyah. Aura tingkat suci dilepaskan Ray. Seluruh aula menjadi gemetar akibat aura yang dilepaskan Ray. Semua orang merasa pundak mereka seperti ditekan sebuah gunung. Rasa berat dari tekanan aura Ray membuat semua orang langsung terjatuh berlutut. Aku memanggil kalian semua ke sini bukan untuk mendengarkan pendapat kalian. Aku memanggil kalian untuk memberitahukan kalau Dekan Lin akan menjadi tetua agung sekte ini menggantikan tetua agung sebelumnya. Dan jika ada yang menolak, Ray meningkatkan lagi aura intimidasinya, akan mendapatkan hadiah dariku. Senyum dingin terlihat di wajah Ray. Saat semua orang melihat senyum Ray, seluruh tubuh mereka langsung merinding. Di balik senyuman pemuda itu mereka merasa seperti sedang melihat dewa kematian yang tersenyum pada mereka. Bahkan pria tua yang menanyai Ray sudah bersujud dengan gemetar di depan Ray. Dia tidak berani lagi mengangkat kepalanya untuk melihat Ray. Itu saja yang ingin aku sampaikan, kecuali Dekan Lin semua orang silahkan keluar dari sini. Ray menyuruh semua orang untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Ray kembali duduk di atas kursi Patriark. Dekan Lin, tugas pertamamu sebagai tetua agung adalah menyelidiki setiap pergerakan semua orang tadi. Beberapa dari mereka pasti akan berkhianat pada sekte ini setelah mengetahui aku yang akan menjadi Patriark. Baik, Patriark. Mulai sekarang aku akan memanggilmu tetua agung Lin, ucap Ray sambil tertawa kecil. Sudah 1 minggu setelah insiden di aula, dalam seminggu ini pula nama Patriark baru Sekte Bulan Putih sudah menyebar dengan cepat ke seluruh benua timur. Beberapa sekte sekutu terkejut dengan kabar itu dan langsung menanyai kebenarannya pada orang di Sekte Bulan Putih. Setelah mendapatkan kebenarannya mereka lebih terkejut lagi, setelah mengetahui bahwa Patriark baru hanya seorang pemuda yang berusia tidak sampai 20 tahun. Sekte Bulan Putih. Saat pertama kali mendengar bahwa Patriark mereka diganti oleh seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya, para murid menolak itu. Akan tetapi keesokan harinya mereka semua dikejutkan karena Patriark baru mereka seorang alkemis yang luar biasa. Dalam 1 hari Patriark mampu membuat ribuan pil tingkat tinggi tanpa kegagalan. Tidak hanya menjadi seorang alkemis, Patriark baru juga seorang pandai besi kelas tinggi, yang bisa menempa ribuan senjata tingkat bumi dan ratusan senjata tingkat langit dalam 1 hari. Dalam 1 minggu ini Ray sudah membuat puluhan ribu pil dan ribuan senjata dari berbagai tingkatan yang sudah dia tempah. Karena apa yang sudah Ray lakukan para tetua luar sekte yang tersisa dan para murid, memandang Ray penuh kekaguman dan kehormatan. Ray sedang berjalan mengelilingi sekte, setiap murid yang melihat Ray langsung memberikan hormat dengan penuh kekaguman. Sudah 1 minggu aku di sini sebagai seorang patriark, tapi misi dari sistem belum terselesaikan, gumam Ray.
Tetua Agung Lin mengatakan akan membuat acara pengangkatanku sebagai patriark dalam 2 minggu lagi dan akan mengundang seluruh sekte dan keluarga bangsawan di benua timur sebagai tamu. Rei tersenyum memandang langit, sepertinya akan terjadi sebuah pertunjukan. Bersambung.